Halo, Assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel YouTube Farah Septia Official. Oh ya, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua jika video ini bermanfaat. Oh ya, di video kali ini Farah akan menjelaskan tentang pengenalan masa Hindu-Buddha. Jangan lupa disimak ya. Terdapat konsep umum. Yang pertama ada Indianisasi. Di dalam konsep ini terdapat politik dan budaya yang selama ini digunakan untuk menjelaskan perubahan kebudayaan sebagai akibat dari masuknya pengaruh budaya asing yang berpusat di Asia Selatan. Yang kedua ada jenis lokal. Konsep ini menjelaskan reaksi setempat ketika kebudayaan asing masuk. Jenis lokal ini muncul dalam berbagai aspek budaya. Namun dalam konteks Indonesia masa Hindu-Buddha, biasanya dikaitkan fenomena kehidupan keagamaan dan seni. Yang ketiga ada peradaban pemula dan peradaban sekunder. Peradaban pemula digunakan dalam menjelaskan suatu peradaban yang diasumsikan tumbuh atas kekuatan diri sendiri tanpa adanya pengaruh dari masyarakat lain. Sedangkan peradaban sekunder seperti peradaban Indonesia yang dimana peradaban muncul karena adanya campur tangan dari pengaruh luar. Terdapat sosial politik. Adanya dinasti, kerajaan dan negara, raja maharaja dan kaisar, kota, agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan adanya seni. Di sini terdapat dinasti, yang merupakan penyebutan peranan tata kerajaan yang dimiliki oleh sistem jaringan keluarga di kalangan elit kerajaan yang dimaksudkan untuk mempertahankan kekuasaan, seperti nama dinasti Syailendra, dinasti Sanjaya, dinasti Warmadewa, dan lain-lain. Kerajaan dan negara merupakan penyebutan sistem pemerintahan pramodern seperti Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, dan lain-lain. Kota. Penyebutan ini digunakan sebagai pusat hunian masyarakat yang telah mengenal kehidupan bernegara. Konsep agama terbagi dua, yaitu yang pertama ada sinkretisme, sistem keyakinan yang mengandung kombinasi dari lebih satu kepercayaan asal. Sinkretisme digunakan untuk menjelaskan kombinasi kepercayaan terhadap leluhur dengan keyakinan agama Hindu-Buddha. Yang kedua adalah mandala, patapan, dan wihara. Mandala digunakan untuk ritual agama Buddha. Patapan adalah tempat untuk mengasihkan diri serta mengharapkan apa yang diinginkan. Sedangkan wihara adalah asrama rohaniwan khusus yang beragama Buddha. Terdapat ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang memahami fenomena alam dan kemanusiaan maupun prinsip logika berkembang. Yang kedua ada teknologi, merupakan penerapan ilmu pengetahuan untuk tujuan praktis. Adanya seni, gaya seni atau langgam, merupakan ciri atau kombinasi sejumlah ciri suatu karya seni yang bersifat khas yang membedakannya dari kelompok lain. Terdapat sumber sejarah. Di sini sumber tertulis yang digunakan pada masa Hindu-Buddha terdapat prasasti sebagai catatan peristiwa sosial atau politik, karya sastra sezaman sebagai catatan akan suasana budaya dan alam pemikiran sezaman. Yang ketiga ada catatan pengunjung mancanegara. Yang keempat ada artefak. Yang kelima ada mitos, legenda, hagiografi sebagai konteks dan motivasi dari penulisannya. Sumber dalam negeri. Terdapat 3 jenis prasasti dalam sumber Jawa kuno berdasarkan bahan. Yang pertama ada prasasti batu, yang kedua ada prasasti tembaga, dan yang ketiga ada prasasti daun lontar. Prasasti lengkap terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama ada Manggala, yang kedua ada pertanggalan, yang ketiga nama raja yang mengeluarkan prasasti, yang keempat ada nama pejabat yang mengiringi prasasti, yang kelima ada peristiwa pokok penting, yang keenam ada sambada, yang ketujuh ada upacara jalannya penetapan terima, yang kedelapan ada daftar para saksi, yang kesembilan ada persumpahan, dan yang terakhir ada penutup. Terdapat permasalahan masa dan wilayah. Berbagai masalah dan isu tentang kedudukan wanita sering muncul dalam prasasti atau sumber tertulis berasal dari masyarakat Indonesia kuno. Prasasti Bali mengindikasikan tentang kedudukan wanita yang berbeda dengan laki-laki, terutama dalam pembagian warisan. Data arkeologi yang berbentuk artefak dan teks mengindikasikan adanya hubungan masyarakat Nusantara dan orang asing. Sumber tertulis India dari abad ke-4 sebelum Masehi hingga 2 Masehi seperti Kitab Arta Sastra, Jataka, Nidera, dan Ramayana dengan menyebutkan tempat Suama Bumi, Sufama Rupiah Kadviva, Java, dan Java Diva. Prasasti Bali kuno menyebutkan adanya pedagang asing yang bermukim di daerah pesisir Pulau Bali. Prasasti Beberin AI atau 896 Masehi, 9B
atau 991 Masehi dalam 9A2 975 Masehi menyebutkan pedagang yang mengarungi lautan dan perkumpulan pedagang. Kehadiran para pedagang asing merupakan suatu bukti adanya pergaulan multikultural di Bali. Terdapat warisan prasejarah sebagai titik tolak perkembangan sosial budaya pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama ada religi. Unsur-unsur asumsi mengenai sistem religi. Terdapat 4 unsur. Yang pertama ada konsep-konsep tertentu. Yang kedua ada kaidah-kaidah tertentu. Yang ketiga ada pembagian tugas dan kewenangan dalam masyarakat. Dan yang keempat ada suasana serta peranan untuk pelaksanaan kegiatan keagamaan. Pencapaian budaya dari masa sebelum datangnya pengaruh India ke Indonesia yaitu masa prasejarah. Ikut terbawa dan memberi karakter tersendiri pada citra budaya masa Hindu-Buddha. Adanya penguburan pada masa prasejarah diketahui dan ditemukannya kerangka manusia dalam posisi khusus. Penyertaan bekal kubur pengiring pada orang meninggal sebagai perwujudan dari kepercayaan akan adanya dunia lain di alam kematian. Yang kedua, terdapat teknologi. Pelimpahan pencapaian teknologi dari masa prasejarah mencakup antara lain pengolahan dan pembuatan benda-benda dari logam yang terbuat dari besi, perunggu, emas, perak, dan lain-lain. Kerajaan Hindu-Buddha yang pernah muncul di Bali dan Jawa sangat bergantung pada hasil pertanian, sehingga alat pertanian besi posisinya yang sangat penting sehingga dibutuhkan oleh para petani. Pusat hunian dan perkembangan budaya prasejarah Indonesia. Yang pertama ada situs Pelawangan di pantai utara Jawa Tengah yang menghasilkan temuan gerabah berbentuk periuk dan mangkok dengan hias tera, gores, dan apliku. Keberadaan gerabah India di beberapa situs arkeologi Indonesia menunjukkan awal kontak antara India dan Nusantara sekitar 2000 tahun yang lalu. Kehadiran artefak inilah yang tergolong eksotis pada beberapa situs. Sistem penguburan dan pembuatan monumen menyerpikan adanya struktur masyarakat yang cukup kompleks pada masa akhir prasejarah Indonesia. Perdagangan rempah-rempah yang telah tergolong terjadinya proses Indonisasi dan memfasilitasi penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara. Terdapat jaringan hubungan antar bangsa. Benda-benda temuan prasejarah tertentu menunjukkan asalnya dari tempat-tempat yang jauh seperti India, Cina, dan Mesir yang merupakan komoditas perdagangan atau pertukaran antara berbagai bangsa yang tinggal berjauhan. Hubungan yang dirintis masa prasejarah dikembangkan sehingga sampai pada perkenalan akan khazanah budaya dan pemikiran, khususnya yang berasal dari India, yang pada gilirannya menjadi daya tarik tersendiri dan membawa ke tahap masa sejarah dengan diadopsinya sistem tulisan yang dibawa dengan ajaran agama Hindu dan Buddha. Hubungan dengan negeri Cina membawa kerajaan dari Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya masuk ke dalam jaringan perdagangan dan diplomatik. Cina berperan sebagai pemimpin atau fasilitator.